Oke, karena alhamdulillah hari ini berangkat semua lengkap. Nah, kita akan masuk ke grup pelajaran. Bapak Ibu ingin saya mengerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Ibu mau kalian menyiapkan masing-masing sebuah kertas. Sudah disiapkan? Juga ada soal alat tulis? Sudah Ibu. Nah, di sini Ibu memiliki 4 soal ya. Ada 1 soal beranak. Jadi totalnya ada 5 soal. Kalian kerjakan sebisanya saja. Waktunya Ibu beri 15 menit dimulai dari sekarang ya. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, terima kasih ya. Nanti untuk soal testnya Ibu minta dari kelas, tolong dikumpulkan ya. Nah, tadi kira-kira soalnya susah atau tidak? Susah ya Ibu. Lumayan. Selalu belajar kan nih? Belajar doang ya. Berarti masih pemahamannya pada soal tadi belum cukup dalam ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya belajar itu kan kita akan cari pengetahuan baru ya supaya lebih paham. Yang penting kita punya antusiasme yang tinggi dan semangat. Jadi ayo kita semangat diri sendiri dulu. Kalian ikuti Ibu ya. Pokoknya kalau Ibu bilang belajar fisika hari ini harus semangat, yes gitu ya. Ya, belajar fisika hari ini semangat yes. Oke, siap. Keren ya, ada semangat banget nih. Oke, selanjutnya Ibu ini ada 2 alat ya. Ada 2 alat yang Ibu bawa di laboratorium fisika. Yang pertama itu ada cangkang sorong, dan yang kedua ada mikrometer sepuluh. Kalian pernah nggak mengukur suatu besaran dengan 2 alat ini? Belum. Kalau nggak usah sudah? Belum ya. Tapi kan kita di pertemuan sebelumnya itu sudah pernah membahas fungsi dari cangkang sorong dan juga mikrometer sepuluh ya. Untuk fungsi cangkang sorong itu untuk pengukur panjang dan juga mikrometer sepuluh untuk pengukur panjang. Tapi secara lebih spesifik itu mengukur panjangnya seperti apa sih? Soalnya itu kalau kita lihat alatnya berbeda ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan fungsi cangkang sorong dan juga mikrometer sepuluh tersebut. Jadi untuk materi hari ini ya kita akan mempelajari mengenai sistem pengukuran maksud Ibu itu penggunaan alat ukur dalam pengukuran ilmiah. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu penerapan alat ukur melalui praktik langsung. Peserta didik itu dapat menerapkan penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya Ibu mau menampilkan beberapa alat ukur. Di sini bisa kalian sebutkan ya, ini tadi Ibu sudah memperlihatkan bentuk langsungnya. Ini sebelah kiri ada apa? Mikrometer skru. Oke, betul. Terus kalau yang sini cangkang sorong. Kalau yang di tengah ini familiar ya? Iya. Penggaris Ibu. Iya, penggaris. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya antara penggaris dan juga mikrometer skru dengan cangkang sorong. Jadi kalau kita versi zoom ya, kalau penggaris itu kan hanya ada 1 skala di atas ya, yang 1 garis panjang itu. Kalau yang cangkang sorong dan juga mikrometer skru itu ada 2 skala pengukuran. Nah, di sini kalau yang atas ada cangkang sorong itu disebut skala utama. Terus yang bawahnya kecil-kecil ini yang 1 sampai 0 ini disebut skala minus. Kemudian ada mikrometer skru di sini juga sama. Mikrometer skru juga memiliki cangkang sorong, memiliki skala utama dan juga skala minus. Skala utamanya yang mana? Nah, skala utamanya cangkang sorong. Maksud saya, mikrometer skru ya anak-anak. Nah, ini yang horizontal. Kalau yang vertikal ini merupakan skala minusnya mikrometer skru. Nah, kira-kira pengaruh
bahasa asal di kelompok 1 dan juga pakainya di kelompok 2 gitu ya. Di sini ada sama-sama kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaannya? Data apa juga yang kita ambil di sini itu sudah tercatat di dalam APD yang diberikan kepada kalian. Ya. Oke. Nah, untuk KPD-nya sendiri, cara pengerjaannya bagaimana? Di situ sudah ada langkah-langkah kerja dan juga peralatan yang dibutuhkan ya. Ibu meminta kalian untuk memilih benda di sekitar kalian secara random ya, bebas kalian boleh HP, pakai botol atau apapun yang bisa kalian ukur. Nah, benda-benda tersebut silakan kalian ukur menggunakan pincer tersebut sama solok dan juga penggaris. Jadi setiap benda diukur dengan 3 angka tersebut. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel yang sudah ada dalam video tersebut. Nanti kalian bandingkan hasil itu dengan sih, lalu kalian analisis dan gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bukunya. Apakah bisa dipahami? Bisa ibu. Oke, baik, karena sudah bisa dipahami, mungkin bisa langsung dikerjakan ya. Ibu beri waktu sekitar 30 menit cukup. Ibu. Oke, baik, kita 30 menit ya. Ya, mulai sekarang. Kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi percobaan yang masih hasil pengukuran terhadap benda menunjukkan adanya perbedaan dalam tergantung alat ukur yang digunakan. Penulis memberikan hasil dalam 1 mm tanpa angka desimal dan masukkan hasil angka hingga 1 angka di belakang koma, sedangkan di komunitas cukup mampu mengukur hingga 2 angka di belakang koma ratusan desimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada kelompok 1. Kita beri pause dulu ya kelompok 1. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan dijelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 hasil dari SPDB-nya yaitu hasil pengukuran benda yang sama itu dapat menunjukkan perbedaan angka tergantung pada alat yang digunakan. Nah, penggaris memiliki ketelitian yang paling rendah hanya 1 mm, sehingga hasil pengukuran cenderung lebih kasar. Dan seorang memiliki ketelitian hingga 0,1 mm, sehingga mampu memberikan hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, di komunitas tersebut memiliki ketelitian yang paling tinggi yaitu hingga 0,01 mm, sehingga menghasilkan angka pengukuran yang lebih hingga 2 angka di belakang koma. Ya, dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 2 sudah menyampaikan hasil presentasi dengan baik sekali. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Jadi penggunaan alat-alat ini baik itu skru, sorong dan juga penggaris ini sama-sama digunakan untuk mengukur panjang ya. Tapi itu ada penggunaan spesifiknya. Untuk jadi masalah itu dengan diameter ya, tapi apa sih yang membedakan di sini? Tadi kan sudah dijelaskan juga di awal ya terkait skala manis dan juga skala utama. Dan betul sekali bahwa di sini skala manis itu kaitannya dengan penelitian ya, kemampuan benda tersebut mengukur benda sampai sejauh mana, sampai seperti apa kalau terus itu dapat menghasilkan hasil ukur suatu benda. Nah, tadi yang paling teliti berarti
dari pembelajaran kita hari ini adalah evaluasi. Di sini Ibu punya 2 soal ya, karena Ibu minta kalian menjawab nih. Tadi kan kita sudah praktis, sekarang Ibu punya soal, kira-kira kalian bisa menjawab juga. Ini kalau yang sebelah kanan kalian itu kan ada hasil pengukuran jangka sekarang ya. Ini kira-kira hasilnya berapa ini? Ada yang bisa jawab? Atau sama-sama mungkin yang apa? 31. Oke, betul, 31,9. Kalau yang sebelah kiri? Sebelah kiri 3,77 mm. Oke, betul. Berarti udah pada paham ini ya terkait materi penerapan kamu ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau tahu kita saat kalian setelah mengikuti pembelajaran mengenai penerapan kamu itu antara emang ini yang mewakili kalian itu yang mana? Boleh dipraktekkan dulu, boleh menyampaikan juga boleh gitu. Silakan. Senang Ibu. Senang ya. Oke, alhamdulillah ya. Ternyata semuanya cukup senang dengan hasil pembelajaran hari ini. Keren banget pokoknya. Oke, karena untuk pembelajaran penerapan alat ukur ini sudah selesai ya, anak-anak kalian sudah bisa memahami, sudah bisa melakukan. Nanti Ibu minta tolong untuk ketua kelas ini nanti alat-alatnya dikumpulkan lagi ya ke Ibu, biar Ibu bagian dalam berfungsikan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan notasi ilmiah dan juga penerapan aturan akademiknya. Kalian boleh baca-baca dulu, belajar dulu. Nanti Ibu juga akan mengirimkan soal-soal ya di grup WhatsApp. Nanti bisa kalian coba kerjakan dulu. Ada beberapa materi juga untuk kalian pelajari bahan pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang sudah paham nanti itu bisa menjadi bahan pengayaan ya, tapi yang belum paham bisa menjadi bahan penelitian. Oke, karena sudah selesai, maka Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah antusias sekali pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini